Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Dan pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran yang ke-14 tentang haqquz zawji ala zawjatihi. Haqquz zawji ala zawjatihi. Hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Hak suami atas istrinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pernikahan adalah merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diinginkan darinya adalah ketenangan, cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Dan itu tidak mungkin terwujud melainkan setiap pasangan mengerti, mengenal, kemudian menunaikan haknya masing-masing atau menunaikan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, alangkah baiknya dan sudah merupakan kewajiban bagi setiap pasangan suami istri untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Dia menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas hak suami atau hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Kemudian insyaallah pada pelajaran berikutnya kita akan bahas hak istri atau hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Hak suami atas istrinya merupakan hak yang sangat besar sekali, yang tidak diketahui kecuali oleh istri yang salihah, yang bertakwa, yang takut hanya kepada Rabb-Nya. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, kemudian Ibnu Abi Dunya dalam Kitabul Iyal, dan ada dalam kitab Sahih Al-Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasluhu li basharin an yasjuda li bashar." Tidak layak seorang manusia sujud kepada yang lainnya, kepada manusia yang lain. Walau saluha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alaiha. Seandainya boleh seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, sungguh aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena suaminya memiliki hak yang besar yang harus ditunaikan oleh istrinya. Ini hadis sahih. Ini menunjukkan ikhwati fillah bahwa suami punya hak yang sangat besar. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kalau seandainya boleh sujud, maka istri sujud kepada suami. Apa saja hak-hak yang harus ditunaikan oleh para wanita, oleh para istri, hak-hak yang besar yang dimiliki oleh para suaminya? Yang pertama adalah an tuti'ahu fi kulli ma amara illa an ya'muraha bi ma'siyatillah, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hendaknya seorang istri taat kepada suaminya kepada seluruh perintah yang diperintahkan oleh suaminya, kecuali kalau si suami memerintahkan perbuatan maksiat. Karena tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati Allah Sang Pencipta. Ini hak yang pertama yang wajib diketahui dan diamalkan oleh seorang istri. Kenapa wajib taat? Karena taat kepada suami, ikhwati fillah, ini merupakan sebab masuknya seorang wanita ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, menaati suaminya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada wanita ini, masuklah anti ke dalam surga dari pintu mana saja yang anti kehendaki. Faya subhanallah. Ya. Ini merupakan kehormatan, keutamaan bagi seorang wanita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, bukan hanya dimasukkan begitu saja, tetapi disuruh milih dari pintu mana yang dia mau. Ini merupakan keutamaan seorang wanita.
Dia akan masuk surga ketika dia taat kepada suaminya, selama suaminya tidak memerintahkan perbuatan maksiat. Kalau suaminya memerintahkan perbuatan maksiat, maka tidak ada ketaatan. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pernah berkata dengan sabda yang sangat mengerikan. Kata Rasul, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara'a wa tala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Kata Rasul, aku melihat surga dan kebanyakan dari penduduknya adalah orang-orang fakir. Dan aku pun melihat neraka dan ternyata kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa demikian? Kata ulama, tentunya didasari dengan sabda Rasul pula. Karena mereka mengkufuri suaminya, mengingkari suaminya. Ini diantara sebab diseretnya wanita masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Inilah hak yang pertama yang wajib diketahui oleh wanita. Taat kepada suami dalam seluruh perintahnya kecuali kalau berbuat atau memerintahkan maksiat. Seperti misalkan kalau seorang suami memerintahkan istrinya untuk, di sini dikatakan anta tazayyan, untuk berhias dengan cara mencabut bulu alis. Ya, seperti zaman sekarang sungguh disayangkan banyak wanita yang mencabuti bulu alisnya, kemudian diganti dengan pensil, diganti dengan pensil, diukir dan seterusnya. Padahal lebih bagus bulu. Nah, kalau seandainya suami memerintahkan seorang wanita, yakni istrinya, untuk cabuti bulu ini, maka tidak wajib ditaati, bahkan haram kalau menaatinya. Karena Rasulullah SAW melaknat an-namisah wal mutanammisah. Rasulullah SAW melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya atau yang minta dicabuti bulu alisnya. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau suami meminta istrinya untuk mencabuti bulu alis, tidak ditaati, karena ini perintah maksiat. Contoh yang lain, idza talaba az-zawju min zawjatihi an takhruja ma'ahu ila asy-syari'i mutabarrijatan kasiyatan 'ariyatan fala ta'ata lahu li'anna at-tabarruj haram. Apabila seorang suami meminta istrinya untuk keluar bersamanya di jalan dengan tabarruj, bersolek, berdandan, pakaiannya sempit, terlihat auratnya, maka tidak ada ketaatan bagi suami yang memerintahkan perintah ini, karena ini maksiat. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, sinfani min ahlin nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rasulullah SAW bersabda, dua jenis manusia dari penduduk api neraka yang tidak pernah aku lihat atau belum pernah aku lihat sama sekali. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang pertama, suatu kaum
Mereka membawa cambuk-cambuk seperti aznab al-baqar, kata Rasul, ya, seperti ekor-ekor sapi yang dengannya manusia dipukul. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, kata Rasul SAW. Berpakaian tapi telanjang. Ada pakaiannya tapi terbuka auratnya, sempit, kayak lepet. Tahu lepet ya? Iya. Kasiyat ariyat, kata Rasul. Dia melenggak-lenggokkan, ya, berlenggak-lenggok. Kemudian kata Rasul, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepalanya seperti punuk-punuk onta. Kata Rasul, la yadkhulnal jannata, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak bisa mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari perjalanan segini dan segini, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara contoh, kalau seorang suami meminta istrinya, ya, untuk melakukan hubungan intim di saat haid, datang bulan, di tempat haid tersebut atau lewat duburnya, maka tidak harus ditaati dan haram hukumnya. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha," siapa yang mendatangi istrinya yang sedang haid atau lewat duburnya, au kahinan, atau mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah kufur terhadap ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ditaati. Contoh yang lain, ikhwati fillah, ketika suami meminta istrinya untuk ikhtilat dengan laki-laki yang lain, campur dengan laki-laki yang lain, bersalaman dengan laki-laki yang lain, suruh salaman, ya, maka tidak ada ketaatan. Jadi inilah yang harus diperhatikan, ya, hak yang pertama. Jadi seorang istri harus perhatian. Hak suami yang pertama adalah mentaati suami, kecuali kalau suami memerintahkan perbuatan maksiat. Ini yang pertama. Hak yang kedua yang harus diperhatikan dan diamalkan oleh istri adalah an tatazayyana lahu wa an tatajammala lahu wa an takuna daiman fi ahsani suratin. Hendaknya seorang istri berhias diri untuk suaminya. Tatajammal, daiman, selalu hendaknya berusaha dalam keadaan yang paling cantik, yang paling bagus di depan suaminya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa, kata Rasul, sebaik-baik wanita adalah allati tasurruhu idza nazar, yang membuat bahagia dia, yakni bahagia suaminya apabila suaminya memandangnya. Wa tuti'uhu idza amar, dan taat kepada perintah suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha, juga tidak menyelisihi suaminya tentang dirinya juga hartanya, bima yakrah, dengan sesuatu yang dibenci. Jadi
Ini adalah hak yang kedua, hendaknya seorang istri berzinah, berhias, bukan berzina, berzinah, ya. Beda, kalau zina tanpa h itu zina, ya. Kalau zinah, zinatun, berhias, tatazayyan, ya, berhias. Kalau seorang wanita ini berhias dan pandai berhias di depan suaminya, maka dia akan merasakan cinta dan kasih sayang dari suaminya. Ini, ya. Akan tetapi pada zaman sekarang ini kita ngelihat kebalikannya, ya. Sebagian wanita berhiasnya bukan untuk suaminya, tetapi berhias untuk selain suaminya. Berhias cantik ketika mau keluar, ketika mau kondangan, dilihat oleh banyak pasang mata manusia. Kebalik. Tetapi di rumahnya biasa saja, memble, ya. Ini sebagian wanita seperti ini. Padahal hak suami adalah hendaknya seorang wanita, seorang istri berhias dengan cantik, berhias dengan menarik, baik. Jangan awal-awal nikah saja, ya, karena sebagian wanita awal-awal nikah saja tuh berhiasnya, pakai minyak wangi, hias di depan suaminya sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Setelah itu enggak lagi berhias. Yang dulunya pakaiannya bagus, pakaiannya asal-asalan di depan suaminya. Yang dulunya baunya wangi berubah jadi bau remason, bau balsem, ya. Ini. Jadi hendaknya ini harus diperhatikan. Karena dengan seorang wanita ini berhias, suaminya ketika pulang ke rumahnya dalam keadaan yang penat, ya, dia kan dari pagi keluar rumah, cari nafkah, kerja keras, banting tulang, ya kan, di keringatnya diperas. Untuk apa? Untuk keluarganya. Payah, penat. Ketika pulang, masuk ke rumahnya, assalamualaikum, dibukakan pintunya oleh istrinya, melihat istrinya berdandan, ya, dengan senyuman yang ceria, disambut dengan keindahan dari batin dan zahir. Apa yang terjadi? Kepenatan yang ada, kepayahan yang ada, sesak hati ketika melihat keadaan luar, langsung hilang, runtuh dengan langsung melihat istrinya. Ini sebaik-baik wanita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, khairun nisa allati tasuruhu ida nazar. Sebaik-baik wanita adalah yang bisa membuat senang ketika suaminya melihat. Ya. Ini yang harus diperhatikan oleh wanita. Hak yang ketiga, hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya adalah an tahrisa ala ridahu daiman wa an ta'mala ala an ta'isha ma'ahu li akhiri lahzatin wa la tas'aluhu at-talaq biduni sababin syar'i. Hendaknya wanita atau seorang istri terus punya hiras semangat untuk mendapatkan keridhaan dari suaminya, dan terus melakukan amalan menjaga kehidupannya bersama suaminya sampai akhir lahzah, sampai akhir hayat. Wala tas'aluhu at-talaq, dan tidak minta cerai biduni sababin syar'i, tanpa sebab syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi,
Beliau bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kata Rasul SAW, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab syar'i, maka haram atasnya mencium bau surga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus diperhatikan. Ya. Seorang wanita harus menjaga. Ketika dia mampu dan bertemu dengan suaminya, menerima suaminya, maka hendaknya dia sadar dalam keadaan bagaimanapun dia harus bertahan dengan suaminya. Jangan sampai ketika suaminya kaya, ya, uangnya banyak, sayang. Ketika suaminya uangnya tidak ada, ya, alias lagi seret rezekinya, ngambek-ngambek, minta cerai. Ini wanita ini sangat jelek. Dan kata Rasul enggak bisa cium bau surga. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Tirmidzi, Rasul bersabda, al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta khulu', minta cerai, mereka itu sesungguhnya wanita-wanita munafik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat al-Imam Tirmidzi, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Oleh karena itu, kalau kita melihat sebuah rumah tangga lagi senang, lagi bagus, hendaknya kita bersyukur dan menjaganya. Dan kalau terjadi keributan, jangan nimbrung sehingga terjadilah perceraian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hak yang ketiga. Hak yang keempat sekarang. Di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya adalah alla takhruja min baitihi illa biiznih wala tudkhilu fi baitihi ahadan illa biiznih. Seorang wanita tidaklah keluar dari rumahnya melainkan minta izin dulu dari suaminya, dan tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah suaminya melainkan atas izin dari suaminya. Dan ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul berkata, wala ya'dhanna fi buyutikunna liman takrahun. Tidak boleh wanita mengizinkan orang-orang masuk ke rumah-rumah kalian yang mereka itu kalian tidak sukai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah hak yang keempat, maaf ya, hak yang keempat. Tadi saya bilang kelima ya. Sekarang hak yang kelima. Di antara hak suami atas istrinya adalah antasuna 'irdahu wa tuhafidha 'ala syarafiha wa an tar'a malahu wa waladahu wa sa'ira syu'uni manzilih. Hendaknya seorang istri menjaga kehormatan suami. Kemudian juga hendaknya dia menjaga kemuliaan dirinya, kehormatan dirinya juga, syarafiha. Kemudian hendaknya dia menjaga harta suami, menjaga anak dan seluruh urusan rumah tangganya. Allah berfirman tentang wanita-wanita yang solehat di ayat ke-34 surat An-Nisa, "Fas-salihatu
qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang soleh itu, kata Allah, wanita-wanita yang taat menjaga, maksudnya penjaga ini menjaga dirinya, menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada, ya. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasul bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita pemimpin di rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpinnya. Hak yang keenam. Hak yang keenam kata ulama, an tu'tiyahu haqqahu fil firash. Hendaknya wanita memberikan haknya dalam firash, artinya dalam hubungan intim, hubungan di ranjang, fi firash. Ketika suaminya memintanya dan tidak ada uzur syar'i, maka wajib bagi seorang wanita mengabulkan apa yang diinginkan oleh suaminya. Karena seorang laki-laki biasanya tidak sabar tentang masalah ini, dan ini yang harus diperhatikan oleh seorang wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Idza ar-rajulu da'a zawjatahu lihajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur." Apabila seorang laki-laki meminta istrinya untuk hajatnya, maka hendaknya didatangi walaupun wanita ini, kata Rasulullah SAW, berada di tanur, di dapur, ya, lagi urusan kompor. Nah, ini tinggalkan itu, tunaikan keinginan suami, hajat suami. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki memanggil atau mengajak istrinya fi firashihi, illa firashnya, artinya untuk hubungan intim, falam ta'tihi, kemudian wanita ini tidak mendatanginya alias tidak mau, fabata, kemudian si laki-laki ini bermalam dalam keadaan murka, maka kata Rasulullah SAW, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat melaknat wanita ini sampai pagi hari. Ini adalah ancaman dari seorang wanita yang tidak nurut kepada suaminya dalam masalah ini. Kemudian yang ke-7, hak yang ke-7, alla tasuma nafilatan wa huwa syahidun illa biiznih. Ya, seorang wanita, kata ulama, tidak boleh puasa sunnah ketika suaminya ada di sampingnya kecuali dengan izin suami. Ini harus diperhatikan, ya, karena sebagian kita, sebagian wanita, ini kan baik ibadah, masa dilarang-larang? Ya, tidak. Kalau puasa sunnah ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa biiznih. Tidak boleh bagi seorang wanita berpuasa, maksudnya berpuasa sunnah, sedangkan suaminya ada di sisinya, kecuali dengan izin dari suaminya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari nomor ke-4899. Ini hak yang ke-7, ikhwati fillah. Hak yang ke-8, di antara hak
suami yang harus ditunaikan oleh istrinya adalah alla tamunna alaihi bima anfaqat min maliha fi baitiha wa ala iyaliha lianna al-manna bil atiyati haramun wa yubtilul ajra wath thawab. Tidak boleh bagi seorang istri mengungkit-ungkit pemberiannya, apa yang dia nafkahkan untuk suaminya dari hartanya atau untuk keluarganya, karena mengungkit-ungkit pemberian ini adalah haram dan bisa membatalkan pahala, ya, dan bisa membatalkan pahala. Memang kewajiban dari laki-laki yang memberi nafkah, tapi bisa jadi seorang wanita dia kasih nafkah untuk keluarganya, dan ini merupakan kebaikan di atas kebaikan. Tapi ingat, jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Karena apa? Pahalanya akan habis. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Jadi mengungkit-ungkit pemberian, ini kata Allah langsung, ya, Allah berfirman bisa menggugurkan sedekah. Tidak ada pahalanya sama sekali. Kemudian ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, hak yang kesembilan hak yang kesembilan adalah hendaknya seorang istri taktum sarrahu atau sirrahu wa sirra baitihi, menyembunyikan rahasia suaminya. Seorang wanita pandai menyembunyikan rahasia suaminya, rahasia rumah tangganya. Wala tufshi min dzalika syai'a, jangan menyebarkan rahasia tersebut. Wa min akhtaril asrar allati tatahawanu an-nisa bi idza'atiha asrar al-firash, dan di antara keburukan yang paling buruk, yang paling bahaya, ya, rahasia yang paling jelek yang dinampakkan oleh para wanita, apalagi zaman sekarang nih, adalah rahasia dalam hubungan intim di ranjangnya. Ini bahaya. Dan ini terjadi, ya. Bukan hanya orang awam saja, ternyata wanita, sebagian wanita yang pakai jilbab juga melakukan ini. Lisannya tidak bisa dijaga. Ketika bertemu satu sama lain, kemudian menceritakan hubungan intimnya dengan suaminya di ranjangnya. Ini haram. Jangan sampai keluar. Ini aib. Dari Asma binti Yazid, annaha kanat 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam war rijal wan nisa qu'ud. Asma binti Yazid di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada laki-laki dan wanita lagi duduk-duduk. Faqala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'ah tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha. Laki-laki mungkin, kata Rasul, menghabarkan apa yang dia perbuat dengan istrinya, dan seorang wanita menghabarkan apa yang dia perbuat dengan suaminya. Maka Asma binti Yazid berkata, wallahi ya Rasulullah, iya betul wahai Rasulullah, innahunna la yaf'alanna wa innahum la yaf'alun. Mereka para wanita melakukan hal itu dan mereka laki-laki melakukan hal itu. Maka Rasulullah SAW berkata, fala taf'alu, jangan kalian lakukan hal itu. Fa innama mathalu dzalika kamathali syaitanin laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Jangan lakukan hal itu, kata Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya perumpamaan hal itu adalah seperti perumpamaan syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan wanita, kemudian disetubuhi, kemudian dilihat oleh manusia. Ini kata Rasulullah SAW.
Jadi rahasia hubungan yang terjadi di dalam rumahnya, apalagi di dalam hubungan intim, haram untuk dikasih tahu, baik itu laki-laki atau wanita, apalagi wanita. Dan ini merupakan hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Yang terakhir dalam kitab ini di antara, yakni yang ke-10 di antara hak suami atas istrinya adalah, kata ulama, an tahfadha malahu wa alla tunfiqa minhu illa biiznihi wa alla tunfiqa min maliha aidan illa biiznih. Hendaknya seorang istri menjaga harta suami, tidak menafkahkan harta suami melainkan dengan izin suami. Dan perhatikan ini banyak yang tidak tahu nih, yang sekarang ini. Wa alla tunfiqa min maliha, dan tidak menafkahkan hartanya, yakni harta si istri, illa biizni, ya aidan, ya illa biizni, melainkan dengan izin suami juga. Subhanallah. Betul bahwa istri punya harta sendiri yang tidak boleh diotak-atik oleh suaminya. Tetapi ketika dia mau menafkahkan hartanya, dia izin suaminya. Apa dalilnya? Lihat dalilnya, ada 2 dalil sebelum kita tutup karena mau isya, ya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, wala tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh wanita menafkahkan harta dari rumah suaminya melainkan dengan izin dari suaminya. Ini yang pertama. Berikutnya, Rasul bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, laisa lil mar'ati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi seorang wanita atau tidak pantas bagi seorang wanita an tantahika syai'an min maliha, menafkahkan sedikit hartanya atau menafkahkan hartanya, illa biizni zawjiha, melainkan dengan izin dari suaminya, melainkan dengan izin dari suaminya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang banyak tidak diketahui oleh para wanita. Ini adab, ya. Hendaknya ketika istri punya apa yang diinfakkan, karena bisa jadi seorang wanita ini akalnya lebih pendek daripada laki-laki, ya, tidak ngerti yang dia nafkahkan itu. Oleh karena itu, di antara adab yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, ya, maka adalah tidak boleh dia menafkahkan hartanya sendiri kecuali dengan izin dari suaminya. Ya, wanita yang soleha adalah wanita yang nurut kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya mudah-mudahan wanita itu masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Inilah 10 dari hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa ana sampaikan, ikhwati fillah, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya, ya. Insyaallah kita tunda tanya jawabnya di pekan depan insyaallah taala, ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.